Kayak gitu Mas Farhan. Iya. Jadi saya berpikir-pikir lagi habis nikah, saya ingat dah habis nikah sajalah saya mau buka usaha ditemani dengan istri saya. Dan ada teguran juga daripada kerabat-kerabat juga. Kalau buka usaha gini nggak akan untungnya sedikit kayak gitu. Nanti bukan tambah untung tapi kamu buntung kayak gitu. Lebih baik kamu merantau lagi. Iya, memang dalam hati saya lebih baik saya pergi lagi lah ke Malaysia kayak gitu. Mencari modal lebih banyak lagi lah kayak gitu Mas. Dan tahu sendiri ya Mas ya, meskipun kita bekerja di Indonesia ya, susahnya bukan susahnya cari pekerjaan, ada pekerjaan tapi lebih besar pengeluarannya daripada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabar? Semoga kalian semuanya sehat. Dan yang baru bergabung di video Mas Farhan, jangan lupa bantu sokong channel Mas Farhan dengan like, comment, share, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis para sahabat dan teman-teman. Dan terima kasih banyak-banyak yang sudah subscribe di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan tidak nge-reaction atau tidak nge-vlog ya para sahabat dan teman-teman. Di video kali ini Mas Farhan kedatangan si Iki. Wow. Dan beliau sudah berapa hari Ki datang ke Malaysia Ki? Sudah mau dekat 1 minggu. 1 minggu ya. Sudah mau 1 minggu dekat Malaysia. Baru main dekat sini ya Ki? Ya baru main ke rumah Mas Farhan. Dan beliau dan Mas Farhan juga rindu. Dan sebelumnya Mas Farhan ketika balik kampung pun, karena kita dekat kampungnya ya Ki? Iya lumayan dekat. Lumayan dekat gitu. Saya, Iki dan Romli. Boleh dekat lah, sekitaran perjalanan 1 jam atau 30 menit ya? Iya 1 jam, 1 jam setengah. 1 jam setengah gitu para sahabat dan teman-teman. Dan beliau sekarang sudah berada di Malaysia lagi dan ingin mengadu nasib lagi ke Malaysia. Dan di video sebelumnya beliau berkata nak buka es balang lah dekat Malaysia, dekat Indonesia gitu kan, nak balik kampung, nak buka usaha. Tapi ada juga netizen-netizen, kalian masih muda Iki, datanglah ke Malaysia macam tu. Dan para sahabat dan teman-teman mungkin penasaran, ada apa dengan si Iki dan Mas Iki ini? Kenapa kok bisa balik lagi Iki? Alasannya? Alasannya kenapa? Faktor pertama Mas Farhan saya balik lagi, pertamanya kan mau buka niatnya kan. Mau buka berniaga lah. Mau buka berniaga dekat Indonesia, ilmu sudah banyak dan tabungan pun sudah banyak juga lah kayak gitu ya. Usut demi usut Mas Farhan, setelah saya ingin buka dan saya mau total mau belanja kayak gitu ya ke tempat pasar. Waktu itu kan saya balik mau dekat bulan puasa tuh Mas Farhan. Ya betul. Nah kalau bulan puasa itu dekat Indonesia itu barang-barang tahu sendiri naik kayak gitu ya. Naik, memang naik kayak gitu. Nah saya pikir-pikir lagi, kalau saya buka usaha ini saya tidak jadi menikah Mas Farhan kayak gitu kan. Iya karena barang-barang udah naik terus dijual sedikit, takut tak ada yang beli kayak gitu. Memang kita kalau mau jualan memang jangan suzon dulu ya kan. Tapi ada planning kan juga. Ada planning juga. Ini habis segini, habis segini. Kalau nggak habis segini, aduh udah. Bukannya buka usaha, bukannya untung, malah saya buntung. Kayak gitu Mas Farhan. Iya. Jadi saya berpikir-pikir lagi habis nikah. Saya ingat dah habis nikah sajalah saya mau buka usaha ditemani dengan istri saya. Dan ada teguran juga daripada kerabat-kerabat juga. Kalau buka usaha gini nggak akan untungnya sedikit kayak gitu. Nanti bukan tambah untung tapi kamu buntung kayak gitu. Lebih baik kamu merantau lagi. Iya, memang dalam hati saya lebih baik saya pergi lagi lah ke Malaysia kayak gitu. Mencari modal lebih banyak lagi lah kayak gitu Mas. Dan tahu sendiri ya Mas ya, meskipun kita bekerja di Indonesia ya, susahnya bukan susahnya cari pekerjaan, ada pekerjaan tapi lebih besar pengeluarannya daripada pemasukannya Mas, kayak gitu. Ya mungkin Ki, kalau di Jakarta mungkin ada orang yang mengatakan tidak terima kan kalau kita bicara tentang susahnya pekerjaan di kampung kita. Memang yang dari Jakarta di mana memang tak terima lah. Mungkin kalau dekat Jakarta mungkin ada lah lowongan. Tapi kalau dekat kampung kita ya lowongan ada memang suara, tapi yang mengantri itu banyak sekali dan persyaratannya itu yang di luar nalar. Enggak Ki, aku yang lebaran itu juga jalan-jalan Ki. Kan dekat kampung kita kan ada apa itu Ki? Kayak pabrik kilang kan, kilang tebu tuh Ki, gula itu Ki. Di sana dan aku bincang-bincang, katanya nawarin aku Ki, kamu mau beli kerjaan nggak gitu? Mau beli kerjaan apa gitu? Ya katanya kerjaan aku mau dijual gitu katanya. Waduh.
bisa dijual gitu? Bukannya kita ada lowongan kita harus langsung masuk gitu kan, daftar gitu kan, kalau sesuai dengan kriteria kita boleh diterima lah jadi staff gitu kan. Enggak, soalnya dulunya pun aku juga beli gitu, dan aku coba tanya-tanya lah berapa penghasilannya setiap bulannya. Boleh 4 juta atau sampai 5 juta gitu Ki. Duit Malaysia sekitar 1.500 kan. Iya, gitu. Itu kerjanya susah Ki. Itu kayak ngangkat-ngangkat nyunggul, katanya nyunggul-nyunggul gula itu Ki di pabrik Ki. Waduh. Di kilang gitu. Bukan bayar. Dan aku tanya, kerja kayak gitu ya. Dan berapa itu mau dijual? Dulu aku belinya 45 juta. 45 juta guys. 45 juta. Jadi ya udah, karena aku sudah mau pensiun, sudah tua. Jadi dia bukannya resign gitu ya. Katanya dijual Ki. Katanya itu nama itu katanya dihapus, diganti nama aku gitu. Dia katanya sama mandornya itu atau karani gitu kan. Iya. Nah, nanti aku baru tahu ya kok ada kerjaan bisa dibeli gitu. Nah, berarti memang di kampung kita itu kan nggak ada lowongan kerja kan di pabrik-pabrik itu kan. Nah, saya baru tahu Ki kalau itu dijual Ki. Oh, dijual kayak gitu ya. 40 juta loh. Katanya kalau mau ganti pekerjaan saya karena sudah tua, 40 juta. Bayangkan 40 juta sekitar duit Malaysia itu 10.000, 13.000 ya Ki? Iya, 13.000 ringgit. 13.000 ringgit kalau nak kerja. Itu kebanyakan kalau kita di Indonesia memang buruh ya Ki, petani ya. Ya, kalau petani di kampung gitu. kita petani, kita banyak bertani lah gitu. bekerja dengan orang gitu. Memang susahnya minta ampun, panas, apalagi ketika kita Gak cocok lah Mas, gak cocok dengan keringat kita lah. nggak sesuai dengan apa yang kita keluarkan, begitu keringat, jerih payah. Jadi banyaknya cuma digaji sekian dan segini gitu. Tapi aku apa ya Ki, ikut bangga juga lah kamu masih muda Ki, masih muda. Iya. Karena aku kan kemarin aku ngomong sama kamu Ki sebelum balik, kan nasihatin juga balik lagi gitu. Kamu masih muda, kawin dulu, lepas itu sudah kawin nanti datang lagi ke Malaysia gitu. Dan Iki juga datang juga guys ini datang juga teman-teman para sahabat dan teman. Mungkin dia sebelumnya kan masih tidak tahu ya, mungkin dulunya masih bujang, banyak duit. Oke, dan setelah menikah dan juga habis duit ketika kenduri juga gitu kenduri, kan. Ya. Habis tabungan sudah habis, baru tahu dia. Ya. Nanti Karena kamu itu masih belum tahu punya anak Ki. Nanti ya apa namanya kalau kenduri itu kan saya ingat segini ya Mas Farhan ya. Ternyata di waktu kenduri saya itu barang-barang waktu naik-naiknya gitu kan, habis hari raya saya itu Mas. Oh, habis hari raya. Jadi lembu semua itu barang-barang naik kayak gitu. Oh iya, memang betul Ki, kalau habis raya beras pun semuanya naik. Semua gula semua naik. Jadi blek kayak gitu. Dan banyak orang yang bertanggapan itu Ki tentang Malaysia ini, bekerja ke Malaysia itu enak gitu kan. Dan ada juga yang mengatakan kalau berada di kampung kita sendiri, hari-hari kita jumpa kawan, bukannya ngobrol asik-asik, malah ngobrol tentang duit, uang, gimana kerja gitu kan. Kalau di Malaysia menurut aku ya Ki, tak tahu kalau menurut Iski, kalau aku dari Malaysia ini lebih relax lagi. Kerjaan sudah ada, hari-hari sudah kerja, 1 minggu lagi, 1 minggu 1 kali cuti, tem rehat-rehat, tem makan. Tak pening kita nak pikirkan Ki, nak makan gitu kan. Tak pening tentang makan, tak pernah pikirkan tentang omongan orang, tetangga ya kan. Iya. Kalau dekat Indonesia kan, dekat kampung kita, besok ini bulan lagi, besok mau makan apa, next week mau makan apa, mau makan apa gitu kan, mau beli beras dari mana gitu kan mesti kayak gitu ya Ki. Iya, mesti merasakan. Mesti merasakan juga Mas Farhan kayak gitu loh. Sebab Ikinya sudah kerja sana sini juga dan mencoba kayak gitu ya, sambil buat konten juga, ada penghasilan tambahan itu tidak cukup juga gitu. Itu masih bujangnya. Setelah menikah lagi gak cukup Mas Farhan. Karena menghidupi anak orang juga kan. Barang-barang sudah melambung tinggi, beras-beras juga tinggi. Dan pesan-pesan lah Iki kepada anak rantau yang berada di Malaysia ini, semoga jadi orang sukses ya Ki. Amin. Dan juga pesan-pesan juga kepada adik-adik yang mau berangkat ke Malaysia. Tapi untuk sementara ini Immigration Malaysia, pihak berkuasa di Malaysia ini, Immigration masih menutup ya Ki. Iya, masih menutup untuk pekerja. Dan Iki itu sudah ada permit sebelumnya. Iya, betul. Permit Tiki memang dulunya memang baru masih sambung. bimbang. Enggak, dan Rizky itu masih bimbang kan kemarin kan, mau balik lagi itu, dan permitnya kan masih hidup Rizky itu. Iya, jadi baru sambung itu kan. mau balik lagi kalau semisal enak di Indonesia dimatikan permitnya. Kalau nggak enak tinggal beli tiket, tinggal datang ke Malaysia kan itu gitu. Coba-cobalah kayak gitu. Tapi ya kan. kalau yang masih baru-baru yang nggak pernah masuk ke Malaysia, nggak ada permit,
sekarang ini dan teman-teman yang banyak bertanya-tanya, tak bisa minta maaf sebesar-besarnya karena saya dan Mas Iki bukan agent juga ya, cuma memberi informasi tentang pengalaman TKI TKW yang berada di Malaysia dan memberi himbauan kepada adik-adik untuk bersabarlah, jangan sampai masuk secara ilegal ya para sahabat dan teman-teman ke Malaysia ini, karena kita harus taati peraturan yang berada di Malaysia gitu ya para sahabat. Oke para sahabat dan teman-teman, mungkin videonya sampai di sini. Mas Farhan pamit diri, undur diri, dan Mas Iki apabila ada kata benda yang silap minta maaf sebesar-besarnya. Mas Farhan pamit diri, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman. See you next time. Bye bye.